Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Semoga kehidupan kalian selalu ada dalam ketenangan penuh dengan kedamaian. Tidak seperti kehidupan para siswa yang diceritakan dalam film Korea yang berjudul Brave Citizen tahun 2023, di mana kesehariannya para siswa ini dihantui dengan teror dari sekelompok geng sekolah yang dipimpin oleh satu orang yang ahli bela diri. Setiap harinya mereka selalu menindas teman-temannya dengan kejam. Namun anehnya tidak ada satupun yang berani menghentikannya. Bahkan para guru dan kepala sekolah pun memilih untuk menutup mata meski penindasan terjadi di depan mereka. Sampai datanglah seorang guru magang baru yang mencoba untuk menghentikan penindasan tersebut. Dan ternyata guru magang itu adalah seorang perempuan manis dan ramah yang hanya ingin meniti karir untuk menjadi guru tetap. Kira-kira siapakah sosok guru magang ini dan kenapa dia berani melawan penindasan yang terjadi di sekolahnya? Lalu apakah dia akan berhasil menumpas kekejaman, keberingasan, kebrutalan yang dilakukan sekelompok geng sekolah ini? Daripada sobat-sobat makin penasaran sampai pura-pura lupa bayar cicilan, mending langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan inilah Brave Citizen. Film pun diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah SMA yang dikenal sebagai sekolah yang telah berhasil menentang intimidasi dan segala bentuk perundungan. Suasana sekolah pun terlihat tenang, bahkan murid-muridnya pun terlihat tampak bahagia. Namun ternyata itu hanyalah kamuflase semata, karena pada nyatanya di dalam sekolah ini ada sebuah geng sekolah yang mempunyai pengikut yang cukup besar yang dipimpin oleh siswa yang bernama Han So-gang. Bersama anak buahnya, dia selalu melakukan intimidasi, penindasan, pembulian kepada para siswa lainnya. Dan korbannya yang paling menderita dan sering menerima kekejaman kelompok ini adalah Jae-hyung. Parahnya lagi sob, kelompok So-gang ini sampai berani melakukan intimidasi dan penindasan di depan siswa-siswa lainnya. Namun entah kenapa semua guru dan staf sekolah pun seakan menutup mata atas tindakan So-gang ini. Dan ternyata usut punya usut, Han So-gang adalah seorang anak pejabat tinggi kejaksaan di kota Seoul. Dan lalu saya perkenalkan, inilah jagoan kita semua, seorang guru magang baru yang bernama So Si-min. Dan dia akan dikontrak mengajar selama 6 bulan. Saat pertama masuk seperti biasa dong, sebagai pendatang baru kan ya, So Si-min pun harus tebar pesona kepada para seniornya agar pekerjaannya lancar. Dia pun selalu bersikap ramah dan selalu mau menolong rekan-rekan sejawatnya di sekolah. Dan wanita ini adalah Lee Jae-kyung, seorang guru senior di sekolah ini. Dan dia sangat baik dan sangat perhatian kepada Si-min. Dan ini nih, si muka mesum, guru genit yang mata keranjang yang bernama Baek. Dan sayangnya sob, dia adalah kepala sekolah di SMA ini. Dan si Kepsek ini parah bener sob. Genitnya minta ampun, apalagi kepada guru muda seperti So Si-min. Si-min pun kesal dengan orang ini, tapi dia cuma bisa menahan kemarahannya sob. So Si-min sebenarnya gadis tomboy yang galak dan emosian sob. Namun demi bisa menjadi guru resmi di sekolah, dia pun harus bisa menahan emosinya itu. Hingga tibalah suatu hari ketika Si-min sedang ada di dalam toilet, tiba-tiba ada 2 orang guru yang masuk. Dan Si-min yang sedang berada di sana tanpa sengaja mendengarkan percakapan Ibu Kyung dengan salah seorang guru. Guru ini meminta Ibu Kyung untuk memberitahu kepada Si-min tentang meninggalnya guru magang sebelum Si-min masuk. Namun Ibu Kyung meminta kepada guru ini jangan beritahu Si-min. Dia takut kalau mental Si-min gak kuat, entar malahan dia minta berhenti. Mendengar itu Si-min pun langsung mencari berita tentang meninggalnya guru magang tersebut di HP-nya. Namun seketika itu Si-min kaget karena HP-nya berdering. Dan ternyata Ibu Kyung lah yang sedang menelpon Si-min. Otomatis Si-min pun panik dong. Namun dengan mode manisnya, Si-min keluar dengan berpura-pura sedang mendengarkan lagu di headsetnya. Kemudian Ibu Kyung pun mengajak Si-min untuk bicara secara empat mata. Ibu Kyung pun menunjukkan sebuah video intimidasi yang dilakukan oleh So-gang dan kelompoknya kepada seorang nenek penjual kimbab. Alah, masa gangster beraninya sama nenek-nenek? Cuak. Namun usut punya usut, ternyata nenek itu sob adalah nenek dari siswa yang bernama Go Ji-hyun
siswa yang sering dibully oleh Sogang. Kemudian Bukyong pun meminta Simin agar menutup mata dan telinga ketika Sogang membuat masalah kepada siswa yang lain. Simin harus tetap diam dan jangan lakukan apapun sampai dia diangkat menjadi guru resmi di sekolah. Sepulangnya dari sekolah, Simin pun berlatih di sasana milik ayahnya. Ternyata Sob, Simin ini adalah mantan atlet tarung bebas MMA yang sudah banyak menjuarai laga pertarungan sampai sasana ayahnya ini pun dipenuhi banyak trofi dan medali. Dan disinilah Simin sering berlatih bersama sahabatnya Kwon Jong yang ternyata seorang atlet bela diri juga. Setelah berlatih, Kwon Jong pun menanyakan alasan kenapa Simin berhenti jadi atlet. Akhirnya Sob, Simin pun curhat kepada Kwon Jong kalau dia berhenti jadi atlet dan memilih menjadi guru karena ayahnya tidak mendukung bakatnya sebagai atlet. Simin sangat membenci ayahnya karena selain dia hanya peduli pada kehidupannya sendiri, dia pun membuat kehidupan Simin jadi berantakan. Bahkan ayahnya juga memiliki hutang yang sangat banyak yang tentu saja Simin jadi ikut menanggungnya. Lalu kemudian ketika Simin mau pulang, dia pun melihat ada banyak topeng di atas lemari. Dan Simin pun mencoba salah satunya dan dia pun terlihat sangat suka dengan topeng itu. Tiba keesokan harinya di sekolah, tanpa sengaja Simin melihat Jae-hyung yang sedang dibully oleh kelompok Sogang. Dia pun mencoba mengintip dan melihat aksi perundungan itu. Dengan begitu kejamnya Sob, si Sogang ini menindas Jae-hyung. Ini kalau sobat nonton filmnya, aslinya pasti bikin emosi Sob. Begitupun Simin yang mulai geram, namun dia teringat kata-kata Bukyong untuk jangan ikut campur. Sekarang Simin mengalami semacam konflik batin. Dia harus menahan diri agar impiannya untuk menjadi guru resmi tercapai. Tapi di saat yang bersamaan, jiwa petarungnya pun terus meronta untuk melawan penindasan demi tegaknya keadilan. Lalu ketika melihat Jae-hyung diberlakukan dengan sangat biadab, Simin yang tidak bisa menahannya lagi pun mulai bergerak. Namun ketika Simin hendak maju, dia dihentikan oleh salah satu siswa yang bernama Han, yang ternyata dia sedang bersembunyi. Han pun memperingatkan Simin agar tidak melawan Sogang. Kemudian dia pun memberitahu Simin tentang keluarga Sogang. Ayahnya adalah seorang jaksa dengan jabatan tinggi. Paman Sogang pun kepala biro kepolisian, sedangkan ibunya adalah seorang pengacara. Jadi Sob, si Sogang ini ngandelin pangkat ortunya Sob. Alah. Tapi karena pengaruh kuat keluarganya di kepemerintahan itulah, pihak sekolah pun tidak berani mencegah ataupun menyentuh Sogang. Kemudian Sogang pun mulai mengancam Ji-hyung agar tidak menghindar. Ji-hyung pun hanya bisa diam dan akan pasrah menerima tendangan Sogang. Kemudian Sogang pun siap menyerang. Simin yang melihat aksinya itu sudah tidak bisa menahan diri lagi. Lalu ketika Sogang mulai menyerang, Simin pun pura-pura berjalan dan menghalangi Sogang. Lalu dengan jurus sikut menusuk kalbu, dia berhasil mematahkan serangan Sogang. Lalu Simin pun pura-pura terjatuh dan kesakitan agar tidak dicurigai. Cerdas juga nih Bu Simin. Kemudian Simin pun membuka plastik dan berpura-pura mencari Jae-hyung karena kelas sudah dimulai. Dia disuruh kembali ke kelas dan memintanya agar jangan main terus. Lalu Simin pun berpura-pura menyapa Sogang dan bertanya apakah dia tidak apa-apa. Berpura-pura lugu nih, seakan-akan itu adalah sebuah kebetulan. Lalu Simin pun pergi dari sana. Dengan kesalnya Sogang pun bertanya kepada teman-temannya, siapakah guru tadi? Teman-temannya pun menjawab bahwa itu adalah guru magang baru yang bernama So Simin, menggantikan guru Yong yang meninggal bundir gara-gara Sogang. Jadi Sob, guru yang tadi dibicarakan Ibu Kyong di toilet itu adalah Ibu Yong. Lalu kemudian Jae-hyung pun curhat kepada Simin jika para guru memintanya untuk pindah sekolah demi keselamatan dirinya. Namun Jae-hyung tidak mau pindah sekolah karena seharusnya bukan dia yang pindah. Jae-hyung pun sangat berharap Sogang dihukum.
tapi tidak ada yang mampu menghukumnya. Jae-hyung pun meminta tolong kepada Simin. Dia pun mengungkapkan jika di sasana tinju milik sekolah, Ji-hyung sering dijadikan samsak oleh Sogang dan teman-temannya. Ini dasar brengsek si Sogang ini. Ji-hyung pun sebenarnya sempat lapor polisi, namun petugas tetap menolak karena bukti laporannya tidak cukup kuat. Ji-hyung pun minta bantuan Simin karena dia ingin lulus demi neneknya. Dan sayangnya sob, pembicaraan di ruangan itu pun direkam oleh kelompok Sogang. Simin pun kembali bimbang, apakah memilih mempertahankan pekerjaan atau dia harus menegakkan keadilan. Dia pun teringat nasihat ayahnya di masa lalu, sesakit apapun itu, dia harus bertarung demi tegaknya keadilan. Lalu keesokan harinya, Simin pun mendatangi Sogang dan gengnya yang sedang ngudut di atap gedung sekolah. Dia pun mengajak Sogang untuk bicara berdua, namun Sogang justru merendahkan Simin dan malah mengajak Simin kencan. Ini dasar anak kurang akhlak. Gini nih kalau anak gak ngaji. Simin yang masih bisa bersabar pun menanyakan kenapa Sogang berbuat jahat kepada temannya. Jika memang punya masalah, dia bisa cerita kepada ibu Simin. Gitu kata Bu Simin. Tapi justru itu membuat Sogang marah. Dia langsung ingin meninju Simin. Namun bagi Simin, itu bukanlah apa-apa. Simin tidak sedikit pun bergeming. Akhirnya Sogang pun meminta Simin untuk pergi dari sana. Lalu tiba-tiba sob, berita tentang aib sekolah pun bocor tembus hingga Dewan Pendidikan. Hal tersebut membuat semua guru-guru panik karena berita itu membawa-bawa nama Sogang. Tidak butuh waktu lama datanglah Ibu Sogang. Dia langsung melabrak semua guru yang ada di sekolah itu karena berani mencemarkan nama baik anaknya. Bahkan dia juga membawa pengacara dan memintanya membacakan tentang pasal pelanggaran nama baik. Pengacara ini pun bertanya siapa orangnya yang sudah berani menyebarkan aib. Jika menyerahkan diri dari sekarang, mereka akan memaafkannya. Kemudian Ibu Kyung pun dengan pededednya mendebat pengacara ini dengan membacakan pasal-pasal. Dan pengacara ini ternyata membenarkan apa yang dikatakan Ibu Kyung. Tentu saja itu membuat Ibu Sogang marah bahkan berani menampar pengacara ini. Dia juga memarahi Bu Kyung dan menuduhnya sebagai orang yang menyebarkan aib. Bahkan kepala sekolah baik juga dimaki-maki. Dia diminta untuk membawa pelakunya sekarang juga. Kepala sekolah pun memohon kepada majelis guru siapa pelakunya. Simin yang tidak tahan melihat kejadian itu, dia pun mengakui jika dirinya yang telah menyebarkan berita itu walaupun bukan dia. Kemudian Simin dicaci maki dan diperlakukan sangat kasar oleh wanita jahat itu. Ibu Sogang juga meminta kepala sekolah untuk memecat Simin. Setelah itu, Sogang menemui kepala sekolah di ruangannya bersama ibunya. Dia pun menanyakan apa hukuman untuk Simin. Kepala sekolah pun berkata dia akan memecatnya. Namun Sogang tidak setuju karena dia ingin mempermainkan dan melecehkan Simin terlebih dahulu. Malam harinya ketika Simin sedang bersantai dan makan mie di minimarket, tiba-tiba Sogang dan gengnya masuk ke dalam juga. Ada Ji-hyun di sana. Sogang mengancam dengan menunjukkan foto Simin dengan Ji-hyun yang diambil diam-diam dari sudut tertentu, sehingga terlihat seperti mereka sedang berciuman. Dia juga menyuruh Simin agar patuh padanya. Teman-teman Sogang merekamnya dan itu akan dijadikan senjata nantinya. Simin pun pastinya sangat geram. Tapi lagi-lagi dia terpaksa menahannya agar dia tetap bisa meraih impiannya, yaitu menjadi guru resmi. Kemudian setelah kejadian itu, Simin pun dengan perasaan kesal pulang dan tanpa sengaja dia bertabrakan dengan seorang pria. Pria tersebut tidak terima lalu memukul dan mencaci maki Simin. Bahkan orang ini memaksa Simin untuk meminta maaf. Lalu dia pun mencoba melecehkan Simin. Dan itu sob, membangkitkan emosi terpendam yang selama ini disimpannya. Kali ini singa yang tertidur telah terbangun. Mata Simin pun sangat bersinar. Dan ini nih pasti ini yang kalian tunggu. Simin pun mengambil kuda-kuda dan dengan kakinya dia menghajar orang ini tanpa ampun sampai dia ngajoprak tidak berdaya. Dan inilah Simin yang asli, si atlet juara tarung bebas.
Sementara itu Sogang dan kelompoknya sedang terlibat perkelahian dengan anak-anak di sekolah lain. Di saat yang bersamaan, ternyata Simin juga melihat perkelahian itu dari kejauhan. Karena jiwa brutalnya sudah bangkit, Simin dengan topeng kucingnya langsung nyerenteng masuk ke lapangan dan langsung menyerang Sogang. Dan di balik topeng kucing itu, terlihatlah wajah Simin sangat puas dan sangat bersemangat. Dia pun terus menghajar Sogang meski Sogang sedikit memberi perlawanan, tapi bagi Simin itu bukanlah apa-apa. Terlihatlah Sogang sudah kewalahan dihajar Simin, namun sayangnya polisi datang dan mereka pun terpaksa harus berhenti. Mereka pun akhirnya melarikan diri dari sana. Simin pun sempat istirahat dan tiduran di taman, lalu dia pun melepaskan topengnya. Dia tertawa sangat puas karena telah menghajar Sogang. Namun ternyata Sob, di sana ada Han yang dari tadi mengintip. Akhirnya Han tahu jika identitas si topeng kucing itu adalah gurunya sendiri. Lalu keesokan harinya, berita tentang Sogang yang dihajar habis-habisan oleh si topeng kucing pun tersebar di seluruh sekolah. Para guru-guru pun ribut bergosip, kelas-kelas heboh, bahkan tempat-tempat tertentu di area sekolah juga tersebar gambar kucing yang seakan-akan menghina Sogang. Berita itu membuat banyak orang sangat senang. Murid-murid yang selama ini sangat benci dengan Sogang terlihat bahagia. Sogang yang masuk kelas lalu melihat ada gambar kucing di mejanya. Dia pun sangat kesal lalu membanting mejanya. Dia pun marah siapa yang berani dengannya. Tapi Ibu Kyong yang sedang berpatroli dengan guru yang lainnya pun meminta Sogang untuk taat aturan. Sogang dengan angkuhnya dan dengan wajah kesal tidak menghiraukan Ibu Kyong. Dia pun keluar dari kelas diikuti oleh kelompoknya. Lalu di malam harinya, Ji Hyung pun kembali dibully oleh kelompok Sogang. Dia disuruh membuka baju sambil kepalanya ditutupi kantong kresek. Tubuhnya pun dipenuhi tulisan caci maki. Dia disuruh untuk membelikan ayam goreng ke tempat ayahnya Han. Ji Hyung pun terlihat berlari sambil menangis hingga sampailah dia di toko ayam Han. Dan ayahnya Han pun sangat kaget serta mengutuk orang-orang yang merundungnya. Ji Hyung dengan terbata-bata mengatakan pesanannya. Han pun yang melihat itu sangat marah. Kemudian dia memacu motornya untuk mencari Simin. Sementara Simin sedang bergaya dengan topeng kucingnya. Tiba-tiba ketika Han datang dan memberitahu jika Ji Hyung kembali dibully oleh Sogang. Bahkan keadaannya sekarang sangatlah menyedihkan. Lalu dia pun meminjamkan jaketnya kepada Simin agar terlihat seperti laki-laki. Han pun meminta Simin untuk memakai topeng kucingnya lagi. Awalnya Simin tidak mau mengaku jika dia si topeng kucing. Namun Han pun menjelaskan jika dia sudah tahu semuanya. Simin adalah pahlawan si topeng kucing. Han pun mengaku kalau dia yang merekam ketika Simin menghajar Sogang di lapang basket. Dia juga yang menyebarkan gambar kucing di sekolah. Lalu dengan tulus Han pun meminta tolong untuk menyelamatkan Ji Hyung. Sementara di restoran ayam, pesanan Ji Hyung pun sudah siap. Ayah Han pun tidak tega dan dia akan melaporkan ini kepada polisi. Setelah membawa pesanannya, Ji Hyung yang gelap mata pun mengambil pisau yang ada di sana lalu dia berlari keluar. Singkat cerita, Simin pun sampai di tempat Sogang tapi Ji Hyung tidak ada di sana. Sogang pun langsung nyerenteng menyerang Simin. Dia ingin mengungkap wajah di balik topeng itu. Akhirnya pergulatan dan baku hantam pun terjadi. Sogang menyerang Simin dengan penuh emosi. Teman-teman Sogang juga ikut membantu. Namun bagi Simin, tidak semudah itu dia dikalahkan. Lalu tibalah Ji Hyung di sana. Ji Hyung yang sudah kalah pun dengan nekat menyerang Sogang menggunakan pisau. Simin pun mengorbankan tangannya demi mencegah Ji Hyung menusuk Sogang. Sogang sangat marah melihat Ji Hyung berani menyerangnya. Sampai akhirnya tiba-tiba kondisi mental Ji Hyung pun semakin tidak terkendali. Dia pun berteriak karena sudah tidak tahan lagi dengan penderitaannya. Tak lama dari itu, ayahnya Han pun datang ke sana dan membawa Ji Hyung pergi. Setelah kejadian itu, Simin pun dirawat. Untungnya luka tangannya tidak mengenai arteri. Meski dia kehilangan banyak darah, namun dia pasti akan segera membaik. Ayahnya Simin dan Kwon Jong pun menjenguknya. Kwon Jong pun meminta Simin agar tidak bertindak lebih jauh dan meminta agar ini dilaporkan kepada polisi saja.
Tapi Simin menolak karena dia tidak ingin Ji-hyung jadi tersangka atas upaya penusukan Sogang. Kemudian Simin pun memaksakan dirinya untuk pulang dari rumah sakit karena dia harus kembali bekerja. Meskipun dia belum sembuh, apalagi dia khawatir kepada Ji-hyung. Dalam perjalanan pulang, ayah Simin meminta maaf padanya dan terungkaplah ternyata sebenarnya ayahnya mendukung cita-cita Simin untuk menjadi seorang petinju. Namun di saat Simin sedang melakukan pertandingan untuk seleksi atlet olimpiade, dia terpaksa mengalah karena ancaman dari seseorang di asosiasi yang mengancamnya akan menutup sasana tinju milik ayahnya karena ayahnya ternyata terlilit hutang. Ayahnya pun sangat marah pada putrinya karena masalah hutang itu urusan dia sendiri. Putrinya tidak perlu mengalah. Tapi karena kejadian itu, dia pun sangat menyesal karena dia tidak bisa menjaga anak dan keluarganya. 그 말 나한테 한 거였어. 너무 창피하고 부끄러워서 내가 너한테. Lalu keesokan harinya, Sogang dan gengnya melakukan pencarian kepada sosok si topeng kucing. Mereka mencari ciri-ciri orang yang memiliki luka di tangan dan memar di wajah. Mereka pun memeriksa para siswa satu demi satu. Sogang bersama gengnya pun belum menemukan sosok si topeng kucing. Lalu ada salah satu siswi yang protes dan mencoba melawan Sogang. Lalu apa yang dilakukan Sogang? Wah, ini parah sob, parah ini sob. Tanpa perasaan Sogang menghajar perempuan itu. Bahkan dia dijambak, diseret sampai kepalanya diinjak. Namun tidak ada yang berani menolongnya. Bahkan Sogang mengancam seluruh sekolah jika tidak ada yang mengaku dia akan melakukan teror setiap hari. Kemudian ketika Sogang sibuk mencari ciri-ciri dari si topeng kucing, tanpa sengaja Sogang melihat ke arah lain dan di sana dia melihat Simin yang sedang berjalan menghindari orang yang melewatinya dengan refleks yang luar biasa. Dan itu membuat Sogang teringat ketika dia berhadapan dengan si topeng kucing. Bahkan Sogang juga melihat Simin terluka di tangannya. Sogang pun mencurigai Simin. Di tempat lain, ketika Simin sedang menelpon, ada yang masuk ke ruangannya dan itu ternyata adalah Sogang. Dia berkata bahwa Simin adalah si topeng kucing dan dia pun memaksa untuk memeriksa tangan Simin dan ternyata memang benar tangan Simin terluka. Tapi Simin masih berusaha menyangkal. Namun Sogang pun melumpuhkannya. Anak kurang akhlak ini menindas gurunya memakai kantong kresek. Namun saat itu dia melihat brosur yang sebentar lagi sekolahnya akan mengadakan festival tahunan. Sogang pun menantangnya untuk melakukan pertandingan tinju bebas di hari festival itu. Jika Simin tidak naik ring, maka dia akan menyebarkan video saat Ji-hyung ingin menusuknya dan melaporkannya ke polisi. Setelah kejadian itu, Simin pun segera mendatangi apartemen Ji-hyung dan dia bertemu dengan neneknya. Nenek ini meminta Simin bicara dengan Ji-hyung dan terlihatlah Ji-hyung sedang berdiri di ketinggian. Pemuda ini merasa sangat frustasi. Simin pun mencoba bicara dengannya jika selama ini Ji-hyung lah yang sudah memberinya keberanian. Simin pun memegang Ji-hyung dengan erat. Lalu dia memeluk dan berjanji akan membuat Sogang berlutut meminta maaf kepada Ji-hyung. Simin pun meminta Ji-hyung agar dia datang ke festival tahunan sekolah karena di sana dia akan menghajar Sogang. Dan hari festival sekolah tahunan pun dimulai. Terlihat Sogang yang sedang membuat pengumuman bahwa dia akan melawan si topeng kucing hari ini. Han pun datang, dia memberikan dukungan kepada si topeng kucing. Han bahkan menjual topeng kucing di festival. Festival pun dimulai dengan pertunjukan dari para siswa. Terlihat banyak siswa yang memakai topeng kucing, bahkan guru-guru pun di sana memakainya. Kemudian terlihatlah Sogang sudah berdiri dengan sombongnya di atas ring. Si topeng kucing pun yang diantar Han berpapasan dengan Ji-hyung. Lalu si topeng kucing pun langsung memeluknya. Ji-hyung pun menyadari jika itu adalah gurunya, So Simin. Lalu kemudian topeng kucing pun muncul naik ke arena. Semua murid meneriakkan namanya dan pertarungan pun dimulai. Di awal Sogang mendominasi pertandingan. Simin pun dihajar habis-habisan sampai terdesak. Simin pun mulai mencoba melawan, namun lagi-lagi Sogang berhasil memojokkannya sampai ikat rambut Simin pun terlepas. Melihat itu, semua orang pun kaget. Ternyata si topeng kucing adalah seorang perempuan.
Pertarungan pun kembali dimulai. Si Min masih terdesak, namun semua siswa terus menyemangati si topeng kucing. Si Min pun mencoba melawan dan menggunakan berbagai macam teknik, namun dia kembali disudutkan dan dijatuhkan. Sogang pun mengancam dia akan membuka topeng ini dan akan mempermalukan si Min. Namun untungnya si Min berhasil melepaskan diri. Tapi kemudian ia dihajar kembali oleh Sogang. Si Min pun melihat ke arah Ji Hyung. Ia pun teringat dengan janjinya. Dia tidak boleh kalah hari ini. Dia tidak boleh menyerah. Si Min pun bangkit dan keadaan pun berbalik. Si Min yang kini mulai menguasai pertandingan pun segera mengeluarkan teknik-teknik andalannya. Dia pun naik melompat tinggi, lalu secara tidak terduga sebuah tendangan berputar pun berhasil menghajar wajah Sogang hingga Sogang pun nyangsang di atas tali ring. Kaki Sogang pun mulai goyah. Si Min terlihat sangat lincah dan para siswa pun bersorak untuknya. Si Min pun berkata, hari ini Sogang akan berlutut di hadapan para siswa yang dia tindas hingga tidak sanggup lagi berdiri. Kemudian si Min pun akan membuka topengnya. Semua orang pun histeris berteriak dan Ibu Kyung pun meminta si Min untuk jangan melakukan itu. Ketika topeng sudah dibuka, semua orang kaget mengetahui ternyata di balik topeng kucing selama ini adalah si Min, guru magang. Seluruh ruangan berteriak memanggil namanya, So Si Min, So Si Min. Lalu kemudian si Min pun menyerang dan menghajar dengan brutal. Si Min tidak memberi sedikit pun kesempatan untuk Sogang melawan. Lalu sekalinya si Min memberi Sogang kesempatan untuk menyerang dan itu pun dimanfaatkan Sogang untuk melakukan tendangan. Namun ternyata itu semua adalah siasat si Min dan Sogang pun masuk dalam jebakannya, dan saat itulah si Min pun melayangkan pukulan telaknya hingga Sogang dijengkang. Sogang sangat marah harga dirinya terluka. Sambil memaki si Min, Sogang pun menyerang si Min. Namun si Min pun kembali menghajarnya, tapi Sogang masih bisa membalas sampai si Min sempat terjatuh. Namun ternyata tekad si Min lebih kuat. Dia pun kembali berdiri dan si Min pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus tendangan maut. Ji Hyung pun menangis melihat si Min berjuang untuknya. Dan sekali lagi tendangan maut pun kembali melayang sampai Sogang pun dijengkang keluar dari atas ring. Dia pun berlutut dan terjatuh di hadapan murid-murid yang selama ini dia rendahkan. Meski dia mencoba bangkit, tapi si Min menahannya, menyuruhnya meminta maaf kepada Ji Hyung. Tapi orang angkuh ini, orang sombong ini malah balik mencaci Ji Hyung. Ji Hyung pun berkata, dia tidak perlu permintaan maaf karena hari ini Sogang kalah dari mereka semua. Ji Hyung pun pergi dari sana diikuti oleh si Min. Sogang mencoba kembali menyerang, namun tendangan mantap dari si Min mendarat di atas kepalanya dan dia pun ngagoler tidak berdaya. Si Min pun keluar dari sana. Dia sudah siap dengan segala resikonya, namun si Min merasa sangat bahagia. Setelah pertandingan itu, si Min pun mengundurkan diri dari sekolah. Lalu kemudian Jae Hyung pun melaporkan semua kejahatan yang dilakukan Sogang kepadanya. Bahkan keterlibatan Sogang dalam kasus meninggalnya guru pengganti yang lama pun ikut dibongkar oleh anak buahnya sendiri, yang mereka datang memperkuat laporannya sambil membawa bukti yang sangat banyak, yaitu berupa video kekerasan yang dilakukan oleh Sogang. Publik dan media pun heboh. Berita pun viral tentang seorang siswa yang sangat kejam. Dan kali ini orang tua dan jabatan ayahnya tidak bisa melindunginya lagi. Sogang pun dihukum sangat lama. Dan di akhir film diperlihatkanlah si Min yang kini telah menjadi guru resmi di sebuah sekolah elit. Namun ketika dia mulai tugasnya sebagai guru, tanpa sengaja dia melihat seorang siswi yang berkelakuan sama seperti Sogang. Si Min pun melihat dengan tatapan petarung. Dia sangat bersemangat karena ada siswi yang perlu diberi pelajaran khusus. Dan film pun selesai. Gimana sob? Greget di awal tapi puas di akhir kan? Tapi percaya atau tidak sob, korban yang sesungguhnya dalam film ini adalah justru si Sogang itu sendiri. Korban dari pola didik orang tua yang salah. Orang tua yang memanjakan anaknya meskipun dia salah. Korban dari diamnya orang-orang sekitar ketika dia melakukan salah.
Karena dengan situasi itulah dia jadi berpikir kalau kesalahannya itu dia anggap benar. Maka sob, janganlah diam ketika penindasan terjadi dalam bentuk apapun. Karena sekecil apapun bentuk penindasan, dia akan menjadi besar dan legal ketika dibiarkan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Itu